out of standing. Out of standing? Ya, nggak ngerti gue artinya apa. Outstanding. Iya itu maksud saya. Diganti ya? Iya, Nggak ada. kemarin baru diganti. Ada yang ngabarin gua loh. Baru aja. Ada di grup WhatsApp mungkin coba. Tenang Cimo, bangku udah gue turunin. Biar sama kita. Oke. Dari tadi doang peka dikit. Punya pacar tapi tingkat kepekaannya masih sedikit. Gue Aduh. aja masih ngomong gua loh. Oke teman-teman. Ini dia untuk best of two series kita. Bigetron Alpha versus Arcusena. Yes, tentunya di Hero Esports 4.0 yang disiarkan secara langsung oleh partnership kita TikTok Live. Go to the land of time. Let's go. Tahu nih. Kesurupan Kadita. Enggak, gue aus sebenarnya makanya. Oh ya ini dong di sini. Enggak bukan, gue mau ngambil yang itu. Ngomong Beda-beda. dong. Nah, Oke, dan kita akan lihat Rusa dengan Super Ken yang kalau misalnya teman-teman mungkin ngelihat pemain-pemain dari Arcusena di sini yang akan bertemu dengan Bigetron Alpha. Super Ken dengan Joy bakal coba untuk ngebawa ke arah satu mystery shop ya untuk lebih mempercepat dari segi pembelian itemnya. Dan Don akan membawa dengan adanya satu tenacity untuk sustainability ke arah Arnotnya. Oke, dan bahkan bener banget kata para viewers kita. Informasinya tadi, kalau yang nggak main tuh malah Moreno. Tapi Finn dan Ki tetap akan bermain. Ini adalah komposisi yang cukup unik menurut aku pribadi. Dan bahkan karena kemarin aku nggak melihat debutnya Finn, jadi aku menyaksikan baru di sini debutnya dari seorang Finn. Iya, udah mungkin ini turnamen keduanya Finn ya? Ya harusnya bersama Bigetron. Iya, tapi Super Finn akan bertemu dengan Risa. Super Finn featuring dengan Super Ken. Kali ini makan seperti yang udah gue bilang kan, mau inget gak tadi. Fredrine ini kalau misalnya ada Joy, harusnya Fredrine tuh di arah si Sorizo. Udah terlihat banget. Karena Super Ken itu sangat power dengan Joy-nya untuk beberapa belakangan ketika aku casterin dia. The best on history. Udah pernah juga kok dimainin waktu di official MPL ya. Tapi Finn menahan pergerakan dari seorang Bubai. Bahkan di area turtle-nya Rohuza sudah mulai berkumpul bersama dengan Sorizo. Dan kali ini Okta bakal coba untuk menahan di area belakangnya, tidak terlihat, namun dari turtle yang berhasil akan diamankan oleh main-main dari Arki. Sementara Ki akan coba untuk memaksakan team fight, mencoba untuk mendapatkan trade. Sementara kali Don bakal mundur namun ke tempat yang salah karena satu buah pressure ward dari seorang Sorizo connect ke arah seorang Don. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Ada banget Super Finn mencoba untuk berada di garis depan, mencoba untuk memberikan sedikit pressure di depan sana. Ada kenalin gua Okta yang dimana lebih memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, rotasi yang terjadi menuju ke arah bottom lane membuat seorang Magel ini seorang diri saja dia cukup kuat. Dan menurut aku pribadi memang untuk dari segi lini yang dimiliki dari Magel ini versus dari Saken hanya bisa melakukan clear. Tapi kalau Saken bisa bermain bermain agresif di under level 4 dari seorang Magel, tadi sebenarnya dia bisa dominasi sih. Yap, tapi dibuka Astral Eco mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu, melihat apakah ada yang ngumpet nih di area rembutan yang bakal membantu seorang Saken, namun tidak ada informasi yang didapatkan oleh Okta. Dan sementara di area bawah masih aman untuk seorang Magel, tapi di sisi lain Okta ternyata terculik. Alright, Ki kali ini memberikan sebuah periksaan yang sangat penting. Ini permainan yang baru aku lihat dari Bigetron Alpha, karena sebelumnya aku belum lihat dengan rotasi dari roster seperti ini. Dan bahkan kalau bisa kita lihat menyaksikan dari Magel ini agak cukup unik permainannya. Dia lebih membuat modelsnya itu untuk checking boost. Modelsnya bukan untuk offensif, tapi modelsnya untuk checking boost. Dan itu ada satu plus minusnya Momochan. Plusnya adalah kamu safe, minusnya adalah kamu nggak bisa bermain dengan agresif. Dan bahkan di depan sana ada Don mencoba untuk melawan seorang Sorizo di garis arah EXP laner. Bahkan para pasukan dari Arcusena atau Bigetron Alpha yang lebih dahulu mendapatkan turtle-nya. Oke, sementara Sorizo akan melakukan clear cepat. Dan Don sepertinya harus menahan sedikit
di area landingnya bermain dengan cukup sabar, tapi kali ini Astral sudah mulai dibuka. Finn mulai masuk dengan satu buat Iron Rage, tapi ada satu buat Iron Hook dan juga Bloody dari seorang Bubai menangkap ke arah seorang Finn. Namun follow up ya belum ada. Dawn agak sedikit terlambat, namun flicker sudah digunakan oleh Chorizo. Coba untuk mengejar ke arah Dawn, namun Dawn masih bisa bertahan dan Super Ken berhasil untuk mengambil turtle yang kedua. Free turtle for Bigetron Alpha. Kita tahu dari Roxuha itu udah nggak bakal bisa masuk ke dalam lagi. Udah nggak bakal bisa masuk ke dalam pit turtle karena dengan damage yang diberikan oleh para Bigetron Alpha terlalu besar. Bahkan lihat Super Ken di arah bottom lane mencoba untuk memberikan sedikit pressure terhadap Bubai. Gagal mendapatkan apapun, mulai berjanji di depan sana. Super Fan is coming up. Terdeteksi posisinya, tapi Super Fan nggak akan bisa masuk ke arah bottom lane. Tidak bakal mungkin. Kenapa? Karena dari Sakennya sulit banget untuk menggapai atau memberikan following up terhadap seorang Finn. Super Ken kali ini benar-benar full totally dominasi di arah jungler kalau aku bisa bilang Mochan. Nah tuh, ya kan mainin Muggles tuh dia maininnya di checking boost. Super Finn, fast as everybody, flicker masih berhasil digunakan oleh seorang Saken dan terperangkap di dalam sana. Maka coba dibalikan kembali keadaan Saken masih bisa bertahan hidup. Tertik down akhirnya tapi Super Kane mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Dawn is coming up. Final Slash telah dikeluarkan. Mencoba mendapatkan satu point kill. Super Kane still survive. Tapi Rosuha tidak akan membiarkan begitu saja. Dan nampaknya Rosuha akan melewatkan kesempatan dia untuk bisa mendapatkan satu point kill atas Super Ken. Super Ken is coming up. Maka menuju ke arah depan. Super Ken dan berhasil tertangkap. Super Ken kali ini juga harus ter-shutdown dari bottom lane. Para pasukan dari RRQ Sena mereka kali ini bertukar dengan Super Ken dan juga Muggle. Iya, dan bahkan pertukaran yang begitu adil, tapi kali ini pertempuran masih berlanjut di area rivernya. Dawn sempat tertahan, ada satu buah astral yang dibuka oleh seorang Okta, tapi Dawn tidak akan bertahan terlalu lama karena Chorizo begitu kuat. Finn masuk mencoba untuk menahan Rosa di area belakang. Phantom Execution dan bahkan satu buah Town Rose dibuka semua oleh Rosa mencoba untuk bertahan, namun ternyata dua pemain dari Bigetron langsung menumbangkan Rosa yang terlalu jauh dari kawanan-kawanan pemain RRQ Sena. Yes, bahkan kalau kita menyaksikan kerugian yang di tangan dari RRQ Sena dari tadi, kalau bisa aku bilang ya Momochan ya, berkali-kali kerugian yang dilakukan oleh Bigetron Alpha ini selalu ditukar dengan kerugian yang lebih mahal. Contohnya, Ki ditumbangkan dong di mid lane, tapi ditukarnya dengan lebih mahal. Rosuha, kenapa aku bilang mahal? Karena ketika Rosuha ini tumbang, posisinya Turtle ini sudah muncul ke lane of dawn. Dan itu akan sedikit sulit untuk melakukan mobilitas yang cukup tinggi melihat dari segi tabrak gaming. Power dari RRQ Sena ini di bawah atau under dari Bigetron Alpha. Iya. Tabrak gaming ya. Betul. Dan kalau kita ngelihat juga akan ada sedikit tertinggal dari segi XP-nya dari Rokusa sendiri karena lagi-lagi tumbang di saat turtle yang akan diamankan oleh Bigetron ini membuat RRQ Sena mereka harus berfokus terlebih dahulu terhadap farmingnya Bubai yang kita lihat dari tadi Iron Hook memang selalu connect dan beberapa target penting berhasil didapatkan oleh RRQ Sena. Okta bahkan melakukan clear cepat dengan Astral Meteor ya di sini, sementara Astral Eco bakal coba dibuka untuk mencari keberadaan dari pemain-pemain Bigetron di area bawah, namun tidak menemukan siapa-siapa. Chorizo berada di garda depan, kali ini Finn masuk. Finn flicker dan bahkan kali ini satu buah River Manipulation di combo dengan sangat baik. Satu buah go away tapi ternyata damage dari pemain-pemain Bigetron begitu sakit-sakit dari area belakang. Kali Dawn mencoba untuk mundur, namun ternyata double kill berhasil diamankan oleh seorang Saken. Mencoba untuk mendapatkan trade tapi Rosa maju sendirian. What are you doing? Dan bahkan tidak ada backup dari pemain-pemain RRQ Sena, sementara Joy dari seorang Super Ken mencoba untuk mengejar ke arah Okta. Namun 4 pemain terpaksa harus tumbang dan RRQ Sena mengalami kerugian yang begitu besar. Dan itu dia Momochan, kita bisa menyaksikan kembali di mana sebenarnya ternyata strategi yang aku tanyakan gimana caranya Saken untuk bisa menggapai ke belakang, ternyata bukan itu. Saken memang tidak diprioritaskan untuk menggapai ke arah backline dari RRQ Sena. Dan mereka akan lebih memfokuskan KYY yang akan bisa menumbangkan seorang Mago. Ini adalah salah satu strategi yang menurut aku cukup berhasil digunakan tadinya. Karena lihat, Saken tidak akan bisa ngedeal damage ke arah belakang. Betul, betul. That's why dia akan tumbangkan siapapun yang ada di depan. Bubai, Dawn, Rosuha, semua hero yang bisa mendekat ke arah Saken. Tapi di sisi sebaliknya, ketika Saken nggak bisa menggapai ke belakang, ini tugas KYY untuk bisa mendapatkan arah backline-nya. Tapi lihat, udah kalau ada teamfight kembali terjadi, ada Bubai di pasar, ada bisa didapatkan, langsung menuju ke arah belakang, udah mulai terjadi. Super Ken, Super Finn kali ini berhasil mendapatkan point kill atas seorang Dawn.
berhasil mendapatkan satu Lord. Keuntungan yang sangat maksimal di tangan dari tim Bigetron Alpha. Zoning yang dilakukan oleh Bigetron Alpha begitu baik. Mereka tahu dengan adanya potensi Lord yang bisa diamankan oleh Bigetron, Confess akan coba ditahan. Arcusena tidak akan dibiarkan untuk mendekati ke area rivernya. Ki dan juga Superfin melakukan tugas dengan sangat amat baik. Bahkan Sorizo pun menahan di area depan. Jadi garda terkuat untuk Bigetron kali ini. Sementara lagi-lagi real manipulation yang selalu dikombokkan dengan adanya satu buah bouncing ball dari seorang Finn dan juga Tyrant Revenge. Ini combo yang sangat amat manis untuk Bigetron Alpha. Sementara Lord sudah mulai berjalan, Rosa udah mulai kelihatan di area depan, Sorizo mulai masuk dan kali ini Supercan. Oke, bakal coba untuk menahan terlebih dahulu, bermain lebih objektif sepertinya dari Bigetron. Oh, aku tahu kenapa Superfin nggak berhasil nggak menggunakan momennya. Karena dia akan mau momen di arah top lane, kalau nggak dia akan mau dengan momen ketika Super Minion yang team fight kali ini. Dan bahkan kita telah menyaksikan Lord akan bergerak bebas menuju ke arah top lane. Masih coba ditahan seperti dahulu. Dan ini dia momentum yang akan coba terjadi. Superfin is coming up, membuka vision di mana ke arah belakang. Belum terdeteksi. Betul sebuah tarikan terhadap seorang Sorizo. Tapi nampaknya ini tidak terlalu berimpact. Karena lihat bahkan Sorizo ditukar dengan turret yang sangat mahal di arah top lane. Adalah keputusan sangat mahal. Rob akan kembali balikan kembali keadaannya. Ada Doma di depan sana dan bahkan kali ini gagal mendapatkan Saken dan bahkan Saken mendapatkan satu point kill. What a play from Saken. Don't dive too deep. Ya, dan bahkan kalau kita ngelihat itu dari Bubai udah bagus banget untuk narik satu buah Iron Hook-nya ke arah seorang Saken. Tapi backupan yang begitu cepat dari Bigetron Supercan mengacak-acak lini ke arah belakangnya. Dan bahkan ngebuat dua pemain mampu untuk masih bisa diselamatkan oleh Bigetron. Sorizo memang tumbang, tapi itu pun setelah dengan adanya satu lagi momen Iron Hook dari seorang Bubai dan Final Slash yang keluar dari seorang Don. Sumpah ya Momochan ya, dia Iron Hook with flicker bersama dengan Bloody Hand terhadap seorang Sorizo. Aku bilang itu nggak ada ruginya sama sekali untuk Bigetron. Kenapa? Sakinnya full free hit. Dia tetap dapetin satu buah momentum di arah bottom lane. Superfin again berhasil membuat satu buah momen yang sangat mahal. Resuhar silang begitu saja membuat para pasukan dari Arcusena mereka kehilangan ujung tombak mereka. Lancelot tak berdaya menghadapi bouncing ball. Masalahnya adalah momen untuk Lord kedua muncul dan Arcusena. Meskipun kita ngelihat 3 detik waktu yang bisa dibutuhkan untuk Rosuha melakukan kontes, tapi itu tentunya tidak cukup. Karena pemain-pemain dari Bigetron mereka selalu menunggu inisiasi yang baik dari seorang Superfin. Plus kita juga tahu Super Minion yang akan berjalan ke area atas. Dan kali ini lihat, udah melakukan inisiasi, udah mulai dibuka. Astral Echo-nya mencoba untuk mendapatkan informasi tapi tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Arcusena. Mencoba untuk memukul mundur satu buah Blood Wings di tangan Supercan. Ini udah terlalu super untuk seorang Ken. Dan kalau kita ngelihat dengan satu buah spear yang dilontarkan oleh seorang Saken memberikan informasi bahwa tidak akan ada pemain dari Arcusena yang mencoba untuk keluar dari kandang mereka. Mereka bakal bermain lebih berhati-hati, sementara Bigetron mereka tinggal menunggu aja. Jalannya Lord yang sudah mulai menuju ke area atas, tidak ada turret base untuk Arcusena di area atasnya. Alright, standby on position. Lord telah bergerak menuju ke arah base yang dimiliki dari Arcusena. Arcusena standby mencoba untuk menabrak di tiga lane yang berbeda. Menuju ke arah base turret, Lord dibiarkan begitu saja tapi Superfin gagal untuk melakukan charge terhadap dirinya. Lebih memilih untuk fokus menuju melakukan clear minion di arah bottom lane. Lot yang masih bergerak dengan sangat bebas dan ternyata tujuan utamanya adalah satu Momochan. Mereka akan full team fight power dengan minion yang bergerak di arah mid lane, tapi Finn melakukan flanking di arah top lane, mencoba untuk melakukan sedikit kekeran, mencoba menuju ke arah belakang. Finn gagal untuk bisa memberikan sedikit pressure dan bahkan Toon dengan final slash-nya dia hanya mendapatkan Sorizo yang nampaknya tidak bisa melakukan following up oleh Arcusena lainnya. Belum ada team fight yang terjadi harusnya karena Finn harus mengeker. Karena kalau Finn maju ke arah depan ini berbahaya banget. Mereka nggak punya Super Ken masih terlalu jauh. Pergi damage seorang Magel, damage yang terlalu sakit. Tapi Toon gagal dengan final slash mendapatkan apapun. Sedangkan masih ada reward manipulation membuat Arcusena tidak bisa masuk ke dalam pertandingan ini. Memiliki dirinya sendiri. Super Finn! What a play! Super Finn fokus ke arah Magel. Dapetin 2-3 dan ini bencana untuk Arcusena. Menyisakan Okta sendirian kali ini bersama dengan Rosa, namun Bigetron menunjukkan ketangkasan mereka di game yang pertama dan itu satu buah Tyrant Rage yang manis